Ya pemirsa, sekarang saya sudah berada di Cilincing Marunda di kawasan Jakarta Utara. Dan di sini kita sudah dikelilingi oleh kontainer-kontainer. Dan tentunya pemirsa, di sini saya akan menemui sosok yang memodifikasi kontainer-kontainer ini menjadi ruangan atau bangunan yang layak pakai. Inilah People and Inspiration bersama Tony Effendi. Hari ini, saya berjalan menyusuri tumpukan-tumpukan kontainer bekas yang berada di daerah Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Kontainer-kontainer ini dulunya dipakai perusahaan pelayaran untuk pengiriman barang lewat laut. Di lahan yang cukup luas ini, kurang lebih mencapai 2.000 meter persegi, kontainer-kontainer bekas tersebut kembali ditata seperti gedung-gedung tinggi di tengah kota. Lahan yang berisi tumpukan kontainer ini biasa disebut kontainer yard. Kontainer di sini kebanyakan berukuran 40 feet dan yang lebih kecil 20 feet. Di antara tumpukan-tumpukan kontainer yang menggunung, terdapat sebuah workshop yang mendaur ulang kontainer bekas menjadi bangunan yang nyaman dan layak pakai. Lewat proses modifikasi, kontainer-kontainer ini nantinya akan berfungsi sebagai ruang kerja, dapur, kafe, toko atau distro, dan berbagai ruang lain. Sepertinya menarik ya untuk mengetahui lebih jauh tentang modifikasi kontainer ini. Ya pemirsa, sekarang saya sudah berada di kontainer yard dan di belakang saya Anda sudah lihat ini lumayan sibuk ya, ada kontainer handling di belakang sana. Dan yang paling penting di sini pemirsa, saya sudah bersama Mas Tony Effendi, seorang kontainer modifikator. Ya. Apa kabar Mas Tony? Baik Mas. Luar biasa sekali, ini seru sekali tempatnya ya Mas ya? Ya begini nih tempatnya. Okay. Namanya di wilayah lokasi kontainer ya agak sibuk. Penuh dengan kontainer, sangat sibuk juga di sini. Betul. Oke, Mas Tony, kita ngobrol dulu. Jadi Mas Tony, sebetulnya mulai kapan sih tren penggunaan kontainer ini sebagai bangunan atau ruang ini, Mas? Kalau penggunaan itu kurang lebih sekitar 10-15 tahun yang lalu, ini sudah mulai digunakan. Biasanya di lingkungan oil and gas sama pertambangan. Oke, ya. Cuma beberapa tahun, 3 tahun terakhir ini trennya masyarakat sudah mulai menggunakan untuk kafe, untuk salon, untuk apa, jual-jualan retail lah. Nah, tapi kalau untuk di Indonesia penggunaannya terbanyak untuk apa tadi? Apa untuk sampai sejauh ini tetap masih penggunaan untuk industri ya, industri pertambangan dan migas ya. Cuman yang terakhir-terakhir ini banyak lebih ke kafe, retail. Ada juga saya lihat beberapa distro juga ya. Betul. Oke, baik. Tapi kalau saya mau tanya-tanya nih, kalau dari Mas Tony sendiri ini sejak kapan sih nih Mas mulai menekuni usaha ini Mas? Kalau mulai menekuninya kira-kira sekitar mungkin sekitar 15 sampai 16 tahun yang lalu lah ya. Oke. Kita mulai dari dulu trading kontainer lah istilahnya, kalau dalam tanda kutip mungkin mencalok ya. Oke. Tapi itu buat kebutuhan biasanya gudang-gudang pabrik. Tapi habis itu baru mulai ada permintaan untuk buat camp untuk di lokasi tambang dan lokasi minyak. Dari situ mulai banyak ya permintaan untuk itu, karena yang sifatnya modular, dia bisa dan mobile dan bisa dipindah-pindah. Karena di pertambangan itu dia akan bergerak terus mengikuti jalur penambangan, biasanya seperti itu. Jadi kan tadi kata Mas Tony berawal dari awal dulunya jadi calo ya, bisa bilang seperti itu ya. Atau jual beli kontainer lah. Ya, oke, baik. Tapi akhirnya untuk memutuskan untuk saya di bisnis kontainer itu seperti apa? Apakah ada momentum khusus atau seperti sebenarnya, apa? momentum itu nggak tahu itu dibilang momentum atau enggak. Jadi suatu ketika tuh kita ada ketemu sama orang bule lah gitu kan. Dia kerja di perusahaan pertambangan waktu itu. Nah, dia bilang kalau di luar negeri itu untuk camp segala macamnya itu menggunakan kontainer. Nah, di situ dia kasih gambar ke kita,
saya waktu itu nggak ngerti apa-apa. Karena dulu kita cuman agak atau calo atau trading kontainer, ini sesuatu yang baru gitu kan. Mereka bilang, ini nanti ada pintunya, ada bisa buat tempat ini gitu kan. Akhirnya saya coba ngobrol-ngobrol sama teman-teman nih. Oh, saya ngobrol sama tukang lah, sama apa. Akhirnya kita putuskan untuk nekat, untuk coba. Dan hasilnya waktu itu banyak komplain. Oh, oke. Iya, Waktu itu karena pertama kali bikin apa? Pertama kali itu buat kantor. Kantor? Iya. Oke. Jadi kelihatannya simpel, cuma bikin pintu sama bikin jendela. Tapi ternyata waktu itu banyak komplain karena bocor. Nah, tapi dari situ kita belajar learning by doing untuk supaya ini bisa nyaman dipakai sama orang. Ya, alhamdulillah ya berjalan sampai hari ini. Oke, Gitu. ya. Tapi kalau bisa tahu balik lagi nih, backgroundnya Mas Tony sendiri, akhirnya kemudian terjun di sini, apakah sebelumnya belajar teknik atau sebelum? Enggak. Saya Apa kebetulan tuh, kalau bisa tahu? latar belakang pendidikan saya itu S1 ekonomi, Mas. Ekonomi? Iya, jadi nggak ada hubungannya sama las mengelas gitu kan. Jadi semua ini belajar aja. Kebetulan kita juga dibantu sama teman-teman di sini, jadi emang nggak ada hubungannya sama background kita gitu ya. Tapi akhirnya dari ya setelah dijalani justru dibawa ke sini. Dibawa ya ke kan, sini. Ya? Akhirnya di sini menjadi sumber usahanya, bisa Sumber dibilang usaha seperti lah. itu Ya, ya. Oke, bisa baik. dibilang gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau misalnya dalam sebulan nih Mas Tony nih, dalam sebulan biasanya memodifikasi berapa kontainer nih? Kita nggak bisa ukur seperti itu karena kita bukan industri yang sifatnya terus-menerus ada continue. Tapi kalau kita bicara roughly itu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 kontainer keluar dari workshop ini. Oke. Ya. Kalau biasanya berapa lama itu pengerjaannya, Mas? Pengerjaannya kurang Satu lebih kontainer. itu satu kontainer itu sekitar seminggu lah. Tergantung permintaan kali ya. Tergantung Kalau permintaan misalnya juga. Yang minta agak-agak ribet juga bisa lebih panjang. Bisa kali lebih ya? panjang, Oh, betul. seperti itu. Ah. Oke, baik. Kalau gitu kita masih akan lihat-lihat lagi Oke. ya, Mas Tony. Kita bakal Silakan. jalan-jalan di sini. Tetaplah di People and Inspiration. Kami segera kembali, pemirsa. Oke.